Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Eh, Tidak terasa sudah 6 bulan lamanya saya tidak aktif lagi di channel YouTube saya. Cuma karena saya melihat keresahan dari Bapak Ibu guru, baik di grup Instagram, Telegram maupun grup Facebook, ada beberapa permasalahan yang sering dikeluhkan oleh Bapak Ibu terkait info GTK yang sering berubah-ubah. Kadang statusnya valid berubah jadi invalid, atau sudah terinput 24 jam namun info GTK masih terbaca juga invalid, atau jumlah jamnya berubah, yang tadinya 36 atau lebih dari 24 tiba-tiba berubah lagi menjadi 24 atau kurang dari 24 atau semacamnya, dan banyak lagi persoalan-persoalan lain terkait info GTK. Maka kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, karena kebetulan selain saya guru, saya juga operator dapodik di sekolah saya. Jadi lebih dan kurangnya saya eh, mengetahuilah sedikit bahwa bagaimana info GTK ini. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa info GTK ini adalah menarik data hasil sinkronisasi dapodik yang dikirim oleh operator sekolah. Nah, ketentuannya tarik data di info GTK itu tidak monoton atau tidak tentu waktunya. Namun biasanya itu kadang seminggu sekali dia tarik data, kadang 2 minggu, kadang juga di akhir bulan dia melakukan tarik data. Namun semua itu tidak ada jadi masalah. Ya penting Bapak Ibu mengetahui info GTK itu kenapa dia baca invalid. Masalahnya di mana? Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa mengenai data, kelengkapan data itu merupakan tanggung jawab kita sebagai guru. Jangan sampai merugikan kita sebagai guru. Nah, makanya saya ingin berbagi trik dan cara membaca info GTK dan masalahnya di mana. Apakah permasalahan terkait dengan operator dapodik di sekolah, ataukah terkait dengan data dukcapil yang bermasalah, ataukah terkait dengan data sintun, ataukah terkait data dapodik di dinas pendidikan, ataukah terkait data BKN. Nah, ini kan semua yang menentukan validnya data kita di info GTK. Nah, sebelumnya saya menjelaskan di sini, saya ingin menjelaskan dulu proses tarik data ini. Sebelum info GTK tarik data, setelah operator sekolah melakukan sinkron dapodik, datanya itu masuk dulu di namanya PTK Datadik. Jadi Bapak Ibu cek dulu di situ di PTK Datadik, apakah data kiriman atau sinkron data dari operator sekolah itu sudah sesuai dengan data Bapak Ibu, baik data kepegawaian, data kependudukannya Bapak Ibu, data sertifikasinya, data tugas tambahan, data beban mengajar. Semua lengkap di situ Bapak Ibu. Nah, linknya nanti saya bagikan di deskripsi di bawah, dan ada suatu waktu nanti saya buatkan juga videonya bagaimana cara memeriksa data di PTK Datadik. Nah, untuk masuknya itu sama dengan kalau mau cek info GTK, user dan passwordnya sama. Jadi sebenarnya mudah sebelum info GTK melakukan tarik data. Ya, jadi minta tolong videonya jangan di skip supaya tidak gagal paham, supaya apa yang saya bagikan, apa yang saya pahami, dan apa yang saya alami selama ini Bapak Ibu ketahui
Persoalannya di mana? Nah, untuk info GTK yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini, di status valid, itu di atas kelengkapan data. Jadi Bapak Ibu tidak usah kemana-mana, cek saja di sini statusnya. Nah, saya ambil contoh di sini. Saya salah satunya saya buka. Di sini status NPTK statusnya invalid, data kelulusan sertifikasi itu valid, data kepegawaian valid, beban mengajar, usia maksimum, format bayar. Data-data ini yang menentukan apakah data info GTK atau data sertifikasi Bapak Ibu itu valid. Nah, di sini kuncinya. Nah, bagaimana cara mengetahui permasalahannya di mana dan solusinya kita harus kemana untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi? Nah, misalkan di sini status NUPTK. NUPTK, misalkan di sini invalid. Nah, yang menyebabkan data NUPTK itu invalid, penyebabnya di situ adalah NIK-nya, data Dukcapil itu pasti dia terbaca invalid atau centang merah. Nah, penyebabnya itu apakah tempat lahir, tanggal lahir, nama guru yang bersangkutan maupun nama orang tua ibu kandung guru yang bersangkutan. Itu yang harus di cross check. Apakah sudah valid atau sudah sesuai atau belum. Nah, solusinya apabila status NPTK dia invalid, Bapak Ibu bawa kartu keluarganya yang terupdate, yang terbaru, bawa ke operator sekolah. Minta tolong ke operator sekolah, tolong di verval PTK. Saya punya NIK. Nah, di situ kalau perlu Bapak Ibu dampingi operator sekolah, Bapak Ibu lihat di situ apa yang tidak sesuai dengan data Dukcapil Bapak Ibu, data kakaknya. Nah, yang indikasi dia sudah tidak bermasalah apabila NIK-nya itu sudah centang hijau. Seperti ini, saya ambil contoh ini. Saya buka verval PTK di sekolah saya. Ini ada data Dukcapil, ini NIK, ini sudah harus centang hijau semua. Apabila ada yang data Dukcapilnya di sini tidak centang hijau merah, berarti ada yang tidak sesuai dengan data Dukcapil. Itu yang harus Bapak minta diverifikasi oleh operator sekolah. Oke. Kalau sudah centang warna hijau, itu sudah tidak ada masalah, tinggal menunggu saja info GTK tarik data. Nah, seperti itu kalau status NUPTK-nya invalid. Lanjut data kelulusan sertifikasi. Nah, biasanya sebelum-sebelumnya ini tidak ada bermasalah. Tiba-tiba tahun berikutnya ini bermasalah, dia invalid. Permasalahannya di mana? Kadang-kala data KSG dengan data di Simtun itu tidak sesuai. Ada, misalkan tahun kelulusan, bidang studi yang diluluskan, itu yang tidak sesuai antara data KSG dengan data Simtun. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya Bapak Ibu ke operator Simtun di dinas. Minta supaya diupdate datanya atau disinkron datanya. Itu. Jadi Bapak Ibu harus ke operator Simtun, bukan operator dapodik dinas. Kalau operator dapodik dinas itu beda dia. Jadi Bapak Ibu harus ke operator Simtun dinas, karena kewenangan ada pada yang menangani Simtun jangan, itu yang menangani kasus apabila data kelulusan sertifikasi itu bermasalah. Nah, apabila sudah selesai, tidak ada masalah di situ, tunggu saja info GTK tarik data. Nah, data kepegawaian di sini misalkan yang ketiga data kepegawaian invalid. Itu biasanya antara inputan data dapodik dengan inputan di BKN itu ada yang tidak sesuai.
Nah, solusinya Bapak Ibu cocokkan dulu SK yang Bapak Ibu pegang dan konfirmasi ke operator dapodiknya. Atau kalau sulit ditemui operator dapodiknya, Bapak Ibu buka saja yang saya katakan tadi. Buka di PTK Datadik, lihat riwayat kepegawaian, sudah cocok semua tidak? Kalau sudah cocok, namun di info GTK tidak tetap dia invalid, maka Bapak Ibu lakukan adalah tarik data BKN. Nah, menunya di mana? Ada di paling bawah pada info GTK. Bapak Ibu klik saja update data BKN, tarik data, selesai. Menunggu sampai info GTK dia sinkron dengan data BKN. Nah, itu terkait data kepegawaian. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut penjelasan tentang beban mengajar yang invalid, perlu juga diketahui bahwa info GTK itu kan dia tarik data tidak pasti, tidak menentu. Nah, sedangkan apabila operator dapodik lambat melakukan sinkron data dan info GTK sudah menarik data, itu biasanya juga memang terbaca invalid karena duluan info GTK tarik data daripada operator dapodik yang melakukan sinkron data. Perlu dipahami juga bahwa memang ada beberapa kendala itu operator dapodik lambat sinkron karena di sana dia harus validkan semua data, baik itu data guru, data siswa, data sarana prasarana dan lain-lain. Sudah valid semua baru dia bisa sinkron. Memang biasanya ada sekolah tertentu itu agak lambat sinkronnya karena di persoalan itu Bapak Ibu. Jadi bukan cuma persoalan data guru saja yang harus dikirim. Nah, jadi ada keterlambatan sehingga tarik data ini duluan daripada sinkron data. Itu juga biasanya dia terbaca invalid. Tapi itu bersabar saja. Nah, kita lanjut ke penjelasan beban mengajar yang invalid. Kalau beban mengajar invalid ada beberapa faktor. Yang pertama dulu saya ingin jelaskan terkait misalkan dia sudah terinput 24 jam. Ya, sudah terinput 24 jam, namun di info GTK itu belum terbaca 24 jam. Nah, itu saya katakan tadi karena duluan info GTK tarik data daripada operator dapodik melakukan sinkron data. Jadi tunggu saja apabila dia terbaca 0 jam. Nah, yang kedua, di info GTK sudah terbaca 24 atau lebih dari 24 jam, tetapi dia masih terbaca invalid. Nah, penyebabnya di situ yang pertama adalah rasio rombel dengan jumlah siswa itu tidak sesuai. Nah, seperti ada kasus begini. Saya ambil contoh di SMP kelas 7 misalkan. Kelas 7 jumlah siswanya apabila dibahagi dengan 32 dapatnya dia 5, sekian misalkan. Maka boleh dibentuk rombel hanya 6, tidak boleh lebih. Karena ketentuan aturannya itu bahwa untuk SMP maksimal jumlah siswa per rombel itu 32. Jika lebih dari ketentuan itu, maka guru yang mengajar di kelas tersebut itu akan invalid untuk selamanya. Tidak ada toleransi itu karena sudah ada ketentuan bahwa maksimal per rombel 32 siswa. Begitu juga ada aturan untuk SMA, begitu pula dengan SD. Jadi aturannya seperti itu. Jadi pastikan dulu bahwa Bapak Ibu terinput di rombel itu sesuai tidak dengan rasio jumlah siswa. Kan terkadang operator dapodik ingin membantu Bapak Ibu, karena dulu kan belum ada aturan seperti itu. Ingin membantu Bapak Ibu, maka dipecahlah itu rombel. Yang seharusnya dia hanya 6 rombel, dibuat menjadi 8 rombel. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak bisa karena dia pasti baca invalid itu yang guru yang mengajar di kelas tersebut. Itu penyebabnya.
Yang penyebab berikutnya, kenapa invalid beban mengajarnya sedangkan dia sudah terbaca 24 jam. Jika rasionya sudah sesuai, sudah tidak ada masalah, maka pastikan Bapak Ibu bahwa operator dapodik menginput mapel di dapodik itu sesuai dengan mapel dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu. Karena ada ini di sertifikat pendidik, misalkan di sertifikat pendidiknya Bapak Ibu di situ sebagai guru bahasa Inggris. Tetapi di input dapodik dia masuknya bukan di bahasa Inggris, misalkan bahasa Indonesia atau seni budaya atau TK, kalau di luar dari bidang studi bahasa Inggris ini, maka dia terbaca itu invalid. Maka pastikan dulu itu terinput sesuai dengan bidang studi yang disertifikat. Bapak Ibu tidak. Karena kan terkadang operator karena banyaknya pekerjaan, dia kerjanya lembur, sehingga dia salah memilih bidang studi. Apabila kalau sekolah-sekolah yang rombelnya besar biasanya terjadi seperti itu, salah input. Ya. Jadi kalau memang salah input seperti itu, laporkan saja ke operator dapodik bahwa Bapak Ibu ada kesalahan input data, diperbaiki saja supaya info GTK tarik kembali bisa valid. Nah, itu kasus apabila sudah terinput 24 jam tetapi masih terbaca invalid. Yang kasus berikutnya, Bapak Ibu mengajar di 2 kelas. Berarti ada yang induk, ada yang non induk. Nah, aturannya bahwa yang namanya induk harus dia minimal 18 jam. Sedangkan non induk maksimal dia 6 jam. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil misalkan di luar sekolah induk itu 10 jam, karena Ibu membutuhkan 10 jam atau 8 jam, itu tidak terhitung Bapak Ibu. Yang terhitung itu hanya 6 jam. Ya, hanya 6 jam. Misalkan Bapak Ibu butuhkan 8 jam IPS misalkan. Bapak Ibu ambil 2 kelas di luar sekolah induk. Berarti itu kan pas 8 jam. Tetapi dibaca di info GTK yang valid Bapak Ibu hanya 4 jam. Duanya tidak termasuk karena dia masuk di kelas yang satunya itu terbaca kan 8 jam semuanya kalau terbaca. Tapi dia tidak. Karena dia ketentuan maksimal hanya 6 jam. Jadi kalau 2 kelas diambil di sekolah non induk, dia butuhkan 8 jam, yang terhitung itu hanya 4 jam. Yang berikutnya masih terkait beban mengajar apabila masih terbaca invalid. Nah, ini biasanya yang tugas tambahan. Tugas tambahan, apakah itu wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab, maupun koordinator P5, pastikan bahwa SK-nya itu terupdate di inputan dapodik. Sudah sesuai. Kalau perlu, kalau boleh, SK-nya itu mengikut dengan jadwal pembagian tugas beban mengajar, ikutan isi SK-nya, disamakan SK-nya, supaya betul-betul bahwa itu terupdate, bahwa diakui memang tugas-tugas tambahan Bapak Ibu seperti itu. Nah, tugas tambahan itu tidak boleh 2, misalkan sudah wakasek, sudah dia juga kepala perpus atau koordinator P5, tidak boleh. Cukup 1 saja. Nah, untuk kasus koordinator P5 kan ada kok agak kompleks ya, karena ini baru dia terhitung jamnya. Nah, untuk penjelasannya ini, saya sudah ada video-video sebelum video ini, penjelasan tentang keterbacaan koordinator P5. Gitu. Nah, itu terkait dengan beban mengajar yang berubah-ubah, tidak valid atau sudah valid, berubah lagi invalid. Jadi setiap data Bapak Ibu beban mengajar yang tadi valid, tiba-tiba beban mengajar berubah jadi invalid, langsung cek Bapak Ibu, apakah inputan operator dapodik itu sesuai tidak dengan sertifikat yang Bapak Ibu pegang, sertifikat profesinya.
Karena info GTK itu melakukan tarik data sesuai dengan sinkron data dapodik yang terakhir. Jadi misalkan ini tanggal 29 bulan 9 dia tarik data. Tanggal 28 bulan 10 dia tarik data lagi. Yang dia tarik itu data terbaru. Jadi makanya itu di operator dapodik, aplikasi dapodiknya tidak boleh jam itu berubah-ubah selama data di info GTK belum terbit SKTP. Karena kalau belum terbit SKTP, lantas tugas mengajarnya di situ diganti-ganti, yakin saja maka berubah juga statusnya yang tadinya valid berubah menjadi invalid. Karena statusnya belum terbit SKTP. Jadi kuncinya apabila sudah 24 tiba-tiba tidak diakui 24 turun atau ada yang tiba-tiba invalid, cek info GTK-nya. Jadi beban mengajar itu sesuai tidak dengan sertifikat profesi Bapak Ibu. Nah, untuk usia maksimumnya itu tidak ada masalah selama ini dia pernah mengikut pada data info PTK, NIK-nya. Begitu juga format bayar TPG-nya. Apabila di atas ini sudah valid semua, maka format bayar TPG-nya juga akan valid. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan saya terkait info GTK yang bermasalah. Nah, kunci sebenarnya ada pada itu tadi link PTK Datadik. Di situ semua tergambarkan apapun yang operator lakukan di aplikasi dapodik itu langsung update di link PTK Datadik. Misalkan nih, info GTK kan dia melakukan tarik data itu tidak menentu. Biasa seminggu satu kali, biasa 2 minggu, biasa 1 bulan sekali. Tapi kalau PTK Datadik, jam ini operator dapodik melakukan sinkron data, setengah jam kemudian itu sudah terbaca di PTK Datadik. Jadi perubahan apapun dilakukan oleh operator dapodik itu kentara di link PTK Datadik, yang dimana user dan passwordnya sama kalau mau masuk di info GTK. Nah, nanti video berikutnya saya jelaskan bagaimana cara memeriksa di PTK Datadik. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terkait ada permasalahan lain yang ingin ditanyakan, isi saya komentar di bawah, dan apabila video ini bermanfaat boleh di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.